Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Surabaya, Bapak Dr. Andes Anton Sujarwo MPD, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Ibu Reni Karlinawati SPD dan Ibu Olivia Febri MC dari bidang kurikulum, serta Bapak Ibu Guru undangan SMK Negeri 1 Surabaya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir pada diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah pada hari Senin 26 Agustus 2024. Izinkanlah saya, Ana Puspitasari, sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat penutup. Mari bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yakni sambutan oleh perwakilan dari bidang kurikulum kepada Ibu Reni Karlinawati SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Kepala SMK 1 Surabaya, staf Waka dan manajemen serta staf Waka yang menaungi. Mohon izin saya di sini menggantikan Bapak Anton dan digantikan oleh Bapak Joko yang lalu saya gantikan. Jadi ada urutannya. Bapak Ibu, hari ini akan ada diseminasi yang dimana di sini Bapak berdua akan menampilkan apa yang selama ini beliau pelajari di Guru Penggerak. Masih awal-awal aja, masih modul 1, karena ada modul 2 dan modul 3 yang mungkin itu tidak ada diseminasinya tapi langsung aksi nyata. Seperti itu. Di modul 1 ini beliau berdua belajar mengenai bagaimana cara mengajar sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Lalu modul 1, modul 1.2 tentang bagaimana merubah sesuatu. Jadi Bapak berdua ini dipaksa untuk peka terhadap kondisi lingkungan, apa yang tidak ideal dalam lingkungan itu ditelaah. Jadi kalau suatu saat Bapak berdua ini tiba-tiba menerka-nerka itu efeknya Guru Penggerak. Jadi ada yang tidak benar itu, wah ini nggak benar, wah itu efeknya Guru Penggerak. Memang seperti itu efeknya. Nah, kemudian di modul 1.4 ini penghujung modul 1 ada diseminasi penerapan budaya positif, di mana budaya positif itu nanti Bapak Ibu akan menemukan banyak hal yang mengejutkan. Ternyata kita nggak boleh menghukum siswa, wajar ya. Tapi ternyata kita juga tidak boleh memberikan penghargaan kepada siswa. Ternyata penghargaan itu juga bersifat menghukum. Nah, bagaimana cara tidak menghukum tapi juga tidak memberikan penghargaan, tapi bisa membuat siswa itu bersemangat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan ke Bapak-bapak berdua ini, seperti itu. Nah, nantinya mungkin akan ada Bapak Ibu yang dimintai tolong Bapak berdua ini untuk menjadi sukarelawan. Bapak berdua ini sebagai pengajar, Bapak sebagai pengajar, lalu Bapak berdua sebagai supervisor. Jadi nanti akan ada yang diamati. Mungkin saat saya dulu Budina ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti Bapak itu ngajar, lalu Bapak berdua ini sebagai supervisor, nanti dikomentari, wah Bapak ini mengajar ini salah, ya kayak gitu sih. Jadi lebih ke arah bagaimana kita membetulkan apa yang masih kurang tepat saat kita mengajar. Apakah ternyata ketika kita mengajar itu kita masih memaksa siswa untuk membaca presentasi. Ternyata siswanya nggak suka baca, siswanya sukanya itu lihat video. Ternyata kita paksa baca. Nah, di situ akan ada hal yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu-ibu guru penggerak itu memang sangat sibuk dan sibuk sekali. Tapi jangan takut untuk bergabung, terutama bapak atau ibu-ibu yang belum memiliki sertifikat pendidik. Itu biasanya ada jalur khusus kalau bapak ibu mengikuti guru penggerak. Jadi biasanya lulus guru penggerak langsung sertifikasi. Dan kalau sertifikasi itu 4 bulan itu ini ya,
penuh dengan tugas. Kalau lulusan guru penggerak itu biasanya cuma tugas-tugas pelengkap aja. Jadi nggak seberat yang benar-benar mengikuti sertifikasi dalam jabatan. Jadi itu lebih diperingan lagi. Jadi monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sertif boleh mengincar CJP dulu, tidak apa-apa. Seperti itu. Lalu selanjutnya kepada bapak berdua, baru modul 1 selesai, selamat menempuh modul 2 dan 3 yang jelas akan membutuhkan lebih banyak effort lagi di antara banyak kesibukan Bapak Ibu. Mungkin seperti itu dari saya. Monggo Bapak Ibu yang mau bergabung dengan guru penggerak bisa tanya-tanya Pak Romi maupun Pak Usnul, kira-kira tips dan trik apa sehingga beliau berdua bisa lulus guru penggerak. Mungkin seperti itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya materi oleh Bapak Husnul Niam. Kepada Bapak Husnul Niam dipersilakan. Monggo kepada Ibu Rani dan Ibu Olivia bergabung dengan peserta. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru, ngapunten tadi saya langsung ke panjenengan Bapak Iwan. Alhamdulillah sudah ketemu sekian banyak. Sebenarnya sudah kita siapkan, ada banyak yang punya tugas yang lain. Ngapunten di kesempatan kali ini, kebetulan saya punya rekan sama Pak Romi yang sama-sama memiliki di satu angkatan. Kami akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi apa yang nanti saya sampaikan, mohon nanti kalau saatnya sekiranya ada yang kurang atau mungkin panjenengan kok kurang monggo nanti bisa dikomentari. Tapi sebelumnya ini kebetulan langsung saja. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin dari apa yang sudah ada di papan ini kita buat kesepakatan dulu, kesepakatan kelas. Mungkin dari sini apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang tidak yang diperbolehkan dengan kalimat yang positif. Mungkin nanti ada usulan kira-kira, mungkin Bu Ana bisa dibantu, Bu Ana ini nanti bisa ditempel aja dari nanti saya bacakan. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Sorry, ini dikirim. Nah, pas akhirnya pindah-pindah sendiri. Bu ngapunten ya gak apa-apa, satu post-it kemudian nanti ditulis yang apa yang menjadi kesepakatan kelas hari ini. Kemudian kita nanti saya bacakan satu persatu atau mungkin ada perwakilan dari teman-teman yang akan mau sukarelawan untuk membacakan apa yang harus ditulis di depan ini. Bapak Ibu, nanti saya sama Pak Romi kebetulan modulnya 1.4 sama. Saya kebetulan sama beliaunya, saya bagian di disiplin positifnya, kemudian 5 kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol. Nanti beliaunya yang di segitiga restitusi, kemudian sama kesepakatan kelas. Ditulis ya, kalau sudah ditulis bisa ditempel kalau dengan kalimat positif, ya. Kalimat nggak apa nanti ditulis saja nanti, iya nanti contoh apa kira-kira? Tidak boleh tidur. Nah, digunakan boleh nggak apa-apa, ditulis dulu aja. Nanti kita sama beliaunya, masternya yaitu Pak Mas Romi, nanti dibantu membetulkan kalimat-kalimat yang sekiranya harus diperbaiki. Boleh, ini kebetulan sudah kami siapkan, ya. Bukan berarti kirim saya Pak Romi karena enggak ya.
dua-duanya untuk kita berdua. Kesepakatan kelas pada saat hari ini, pada pertemuan kali ini. Monggo Ibu boleh gerak sini, boleh tempel. Langsung boleh, monggo. Terima kasih Ibu. Nah, alhamdulillah. Tempel. Boleh di sini kiri kanan nggak apa-apa Bu. Boleh di sini Bu. Nah, boleh monggo. Oke. Terima kasih. Ya. Tulisan dokter boleh. Kita tidak melarang apapun, yang penting nanti bisa dibaca. Iya, aku biar nggak capek duduk tadi masih pulpen. Sampun? Belum. Selama belajar tidak boleh pakai kaos. Aku sudah. Selama belajar tidak pakai kaos. Mungkin dari Pak Yois bisa membantu menyampaikan sebelah kiri. Ya. Nanti dari beberapa ini bisa kita ambil beberapa yang sekiranya bisa dibuat kesepakatan kelas pada pertemuan kali ini. Atau iya. Oh, Bulastri Pak. Bulastri. Iya, Pak. Monggo. Iya Mas. Monggo Mas, ini Mas, ini Mas. Iya. Oke, ya. Yang pertama mungkin bisa dibacakan Mas. Yang pertama, menerapkan mode silent, diam pada HP masing-masing. Yang kedua, berbicara yang baik dan santun. Ketiga, fokus pada penjelasan guru mata pelajaran. Oh, mata siap. Menerapkan mode silent. Mode silent, diam pada HP masing-masing peserta didik. HP ini ya, bukan orangnya ya. Boten. Orangnya nanti saya nggak bisa kasih saran. Oke. Yang kedua yaitu berbicara yang baik dan santun. Sepakat. Yang ketiga ini fokus pada penjelasan guru mapel. Kurang sepakat saya. Kurang sepakat. Yang berikutnya, tidak boleh buang gas di kelas. Tidak boleh buang gas di kelas. Karena bisa mengganggu stabilitas. Ya. Kemudian apabila ingin mengajukan pendapat dianjurkan angkat tangan dan dipersilakan terlebih dahulu. Iya, retika betul. Kemudian yang berikutnya izin ke kamar mandi maksimal 2 menit. Ini. Iya. Ini saya kurang setuju, kalau dia terkendala pencernaan besar,
Terus diperbolehkan makan makanan ringan. Kenapa? Tidak sepakat, tidak sepakat. Nggih, mboten napa-napa nggih ya. Tidak sepakat, saya nggak ada. Niki ra dikatan nggih, harus tertib. Kemudian harus harus care di lingkungan kelas. Care, nggih, care terhadap siapapun. Nggih. Peduli nggih, peduli nggih. Napa niku? Nggih, niku mau pokoknya nggih. Tidak boleh buka HP ketika guru menjelaskan atau menerangkan. Sepakat, nggih, ditulis mau. Tidak ada silent, tapi tidak boleh Menggunakan HP ketika guru melakukan penjelasan materi di kelas. minimalis. Bisa jadi ngoten. Kemudian harus berdiam tulisan sinten. Harus berbicara dengan sopan ketika berbicara dengan guru. Berbicara yang sopan ketika sedang berdiskusi atau berbicara dengan guru. Maksudnya ngoten Bapak, nggih. Masuk nomor 2. Nggih, siap. Sampun Bapak, nggih, matur suwun. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Ketua yang sebelah kiri, Mas. Yang sebelah kanan mungkin Bu Lani atau mungkin Bu Dina atau Bu, silakan bisa mewakili dari kesepakatan kelas kali ini. Untuk yang sebelah kanan, nah, ini yang pertama, datang tepat waktu. Ya, sepakat apa enggak? Sepakat. Kemudian menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan kelas. Sepakat apa betul? Sepakat. Terus yang ketiga sama dengan yang tadi, yang nomor 1, di sini dilarang main HP pada saat pembelajaran atau meminimalisir pemakaian HP. Oke, sama dengan yang nomor 1. Kemudian yang satunya lagi, fokus dan tidak mengoperasikan HP selama materi berlangsung, sama dengan yang 1. Kemudian berikutnya, selama belajar tidak boleh sama main HP. Kemudian yang kedua, serius dan santai. Serius dan santai. Wah, ini banyak banget ini. Yang pertama, datang tepat waktu saat jam pelajaran. Sama yang tadi, datang tepat waktu. Kemudian memakai seragam dengan sopan dan rapi. Berarti sama dengan yang nomor 2 ya. Ya, kemudian menjaga kebersihan kelas sama membiasakan pengucapan maaf, tolong, dan terima kasih ketika memerlukan bantuan. Berarti itu sama dengan yang beretika, nggih. Nggih. Terus ini ada satu lagi, tidak boleh ramai. Nah, tadi berarti yang tertib, fokus, nggih. Tertib dan fokus. Kemudian satu lagi, pada saat pembelajaran berlangsung siswa dilarang bicara sendiri. Berbicara sendiri sama dengan yang tertib tadi nggih Pak, sama sepakat. Nah, mungkin itu yang dari kubu kanan. Kubu kanan, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Kenapa kita buat kesepakatan kelas? Ini nanti materinya ini Ibu. Sehingga tidak ada yang namanya hukuman. Ya, ngerti Pak ini? Tidak ada hukuman, tidak ada baik itu fisik maupun non fisik.
Kalau seandainya ini sudah disepakati oleh peserta didik kita, kemudian mereka melanggar, tidak ada hukuman, hanya konsekuensinya apa. Mereka disuruh berpikir. Ini sebenarnya materinya BK ya, sangat-sangat ada hubungan dengan BK. Jadi kan kemudian saya angan-angan tadi malam itu, lama-kelamaan ini larinya ke BK, penanganan siswa, kemudian nanti. Berarti hampir saya baca tuh kebetulan aja materinya mungkin nanti sama. Selanjutnya mungkin bisa diterapkan di kelas panjenengan, di penerapan kelas ini. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada bully, tidak ada. Mereka akan menjawab di sini. Kita tempel mungkin di batang poster, kita tempel di samping kelas atau mungkin di mana. Yang kemudian kalau seandainya ada sesuatu yang bermasalah di kelas itu, maka mungkin bisa dibacakan oleh itu. Kita kasihkan sedikit hasil dari kesepakatan itu. Kemudian lanjut kemudian ini nih yang kita bahas hari ini. Kebetulan di budaya positif ini ada disiplin positif, kemudian ada 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol, restitusi, kalau refleksi, kesimpulan dan penutup. Nanti dari poin yang 1, 2, 3 nanti saya, dan nanti kemudian poin 4 beliaunya Pak Romi nanti akan menyampaikan. Selanjutnya aku mundur. Nah ini Bapak Ibu. Cobalah buka dari posisi panjenengan di blok yang A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, dan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi dari Anda adalah A, anggap aja yang sebelah. Sebenarnya mau saya gerak A1, 2, saya hitung. Jadi nanti bisa dipraktekkan karena jarak yang memisahkan. Mungkin nanti langsung aja apa yang saya minta pendapat dari panjenengan aja. Tugas Anda yang sebagai A merupakan salah satu tangan Anda yang mengepalkan tangan, di mana di tangan ini ada sesuatu yang rencananya akan diambil alih oleh teman sebelah. Kira-kira menurut panjenengan kita lepas ataukah dibiarkan tetap kekeh, ataukah pasrah dengan apa yang sudah ada mungkin dengan cara yang B bisa meniming sesuatu, mungkin yang B bisa memberikan paksaan, mungkin yang B bisa jadi memberikan stimulus yang lain. Dari sini mungkin dari seandainya di sini Mas Yois, Mas Yois kemudian coba kita praktekkan ya sama Pak yang Mas Arsa Jagan. Dua-duanya kebetulan dikawal oleh bidadari kiri, bidadari karena juga bidadari. Maka nanti saya minta tolong beliau-beliaunya saya minta tolong untuk memberikan sedikit saran. Seandainya yang Mas Yois bagian A, Mas Arsad, saya kira karena saya itu bintang film India. Mas Arsad itu bagian yang B. Coba dipikirkan 1 sampai 5 detik. 1 sampai 5 detik. Nah, apa yang ada di pikiran panjenengan terhadap kasus yang A dan B? Mungkin dari Pak Arsad tadi yang A yang mana? Mas Yois. Ya Mas Arsad aja yang ngasih. Saya berusaha merebutnya Pak Yois. Pak Yois, ini loh kayaknya bagus banget. Saya boleh pinjem enggak? Ustaz, nanti saya buatkan kopi. Kopi pahit. Waduh. Karena berharga. Oh bos ya, ngomong doa. Iki lo didol ya gak payu. Bisa dapat. Ustaz, berikan saya nanti. Iya. Ini karena memang sangat-sangat beragam buat saya. Loh, gini loh. Ini kan nanti kalau saya bawa bisa saya kembalikan lagi. Pinjem bentar. Ya, pinjem. Nanti saya buatkan kopi. Oke, terima kasih Pak Sanadi. Terima kasih. Ini tugas kita nanti Ibu.
kita dibuka naluri kita untuk siswa peserta didik kita. Terkadang mereka memiliki karakternya masing-masing. Ada yang keras kepala, ada yang ya. Kenapa kok seperti itu? Karena mohon maaf Ibu, mohon maaf banget. Di beberapa tokoh itu menyampaikan bahwa tidak ada orang tidak akan bisa merubah seseorang ya, selama orang itu yang mau merubah sendiri. Ini sebenarnya teori ini sudah ada di Al-Quran loh. Nanti ada. Teori ini sudah ada, mohon maaf saya kebetulan sudah itu ada di Al-Quran. Surat apa nanti saya selanjutnya. Oke, selanjutnya biar nanti waktunya enggak. Nah, ini mohon maaf ya. Ini disiplin dan disiplin positif. Apa bedanya? Beda banget. Kalau cenderung teman-teman mungkin fokus kepada yang disiplin adalah aturan itu pasti ada hukuman, punishment, ada kekerasan. Di bawahnya di disiplin positif kebalikan dari itu, tanpa kekerasan, tanpa hukuman. Makanya tadi ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh teman-teman itu untuk apa? Ya biar mereka berpikir sendiri, menyelesaikan sendiri tanpa kita harus menyentuh. Nah, ini bukan dukun maksudnya, bukan. Pikirannya ke sana. Jadi ini yang tugas kami di CGP itu seperti itu. Kita mindset kita dirubah semuanya. Yang seharusnya saya dulu keras kepala menangani anak, sekarang tidak bisa sama sekali. Nyentuh nggak boleh. Ini ajarannya BK sebenarnya. Saya belajar banyak di BK, ya Allah, hampir sama pelajaran materinya ini. Hampir sama ini. Mungkin Bu Ana yang kebetulan beliaunya Pak Rami juga ada di BK, sehingga mau tidak mau saya berguru pada beliau-beliaunya juga. Karena ilmiah bersama masalahnya. Oke, jadi perbedaannya yang disiplin ini fokus pada aturan dan hukuman dan kekerasan, hukuman. Ya, titik-titik salah. Ya, kira-kira selama ini di sekolah kita disiplin atau disiplin positif, Pak? Mungkin pernah dengar lihat ya anak-anak di push up, di sit up, squat jump. Pernah lihat nggak? Boleh nggak itu? Jangan Pak, ini totalnya itu tadi saya mulai sekitar 6. Gimana? Dari mana Pak? Dan alasannya bagaimana? Alasannya karena saya sering kebetulan beliaunya Mas tolong Mas dicek dulu sifat fisiknya kuat apa enggak. Karena disuruh squat jump itu karena nggak bawa ini dasi sama sepatu. Apa hastud. Ini bertolak belakang. Kalau di SMK itu kemudian hanya polos seperti disiplin positif, maka banyak direndahkan gitu, banyak dibohongi gitu. Nah ini ya dilematis kami di guru penggerak itu seperti itu. Kita di sisi lain bagaimana cara anak ini disiplin, di sisi lain disiplin positifnya enggak seperti itu juga. Nah ini saya juga bingung ini. Mungkin nanti tugasnya beliaunya Pak Romi menambah sedikit tentang itu. Saya dari teriaknya terus setiap malam apa yang harus saya lakukan kalau menemui hal yang seperti itu. Mungkin saya juga pernah marah-marah itu waktu di BK gara-gara apa itu? Ya, rokok, gara-gara rokok yang anak 14. Nah saya sakit juga kalau kayak belum mengaku, tapi akhirnya mengaku. Nah ini yang kemudian cara-cara yang kalau kekerasan ini saya pikir-pikir kok iya ya, sini nggak bisa sebenarnya. Terus bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu? Ya ini nanti kita buat kesepakatan secara besar ya ke manajemen. Kita nggak bisa kalau untuk kalau untuk yang lingkupnya kecil mungkin bisa, tapi kalau untuk yang lingkup agak besar berarti kesepakatan manajemen harus dikuatkan. Kemudian lanjut Ibu, ya nanti ini sudah lama. Sorry barusan pinjam sana. Bagaimana cara penerapan disiplin positifnya? Kita buat aturan ini. Yang nomor A, buat aturan dan kesepakatan bersama. Tadi apa yang panjenengan sudah buat, alhamdulillah. Ini salah satu contoh kita buat kesempatan kelas tidak menyentuh, tapi dia merasakan. Bukan berarti kata Mas Hasan tadi dukun, bukan. Nah ini realitanya seperti ini. Buat aturan dan kesepakatan yang bersama dan kita kuatkan aturan itu. Kita sepakati kemudian
Ya, permasalahannya apakah ini berlaku untuk anak-anak yang didik yang normal? Tidak, semuanya sama. Yang kemudian menerapkan konsekuensi. Jadi setelah dibuat aturan-aturan itu kesepakatan kelas, konsekuensinya apa untuk anak itu? Nah ini kita harus berpikir secara luas. Kalau seandainya hanya hukuman tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kita di SMK kadang-kadang kebingungan. Ketika di forum besar pun sama ibu, kebingungan juga. Tanpa hukuman pun kita akan kesulitan, bahkan diremehkan ibu. Kemudian berikan ujian. Setelah terakhir menjalin komunikasi yang baik, dan yang terakhir jadi contoh yang baik. Insya Allah panjenengan sedaya, insya Allah jadi guru-guru hebat, bisa memberikan contoh teladan kepada anak didik kita, kemudian anak didik kita ya, baik yang yang sifatnya khusus maupun yang reguler. Selanjutnya ini tujuannya apa? Satu, controlling, kemudian stimulus, respon, kemudian ada kita mengetahui disiplin positif itu seperti apa, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, nah ini biar enggak ini ibu, ini bagian yang dibuat oleh teori kontrol, yaitu oleh Dr. William Glasser. Tapi perlu diketahui bahwa ini sama semuanya ini, larinya ke sini. Mohon maaf ya Mas di dalam surat Al-A'raf ini ayat 11 ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru bi anfusihim. Sama di sini, sama. Nah duluan mana Al-Quran dengan ini? Yang jelas yang duluan ini. Ini kajian nggak apa-apa Bu ya. Ini duluan ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi kan yang sudah saya sampaikan tadi. Biar nggak terlalu tegang, ini masih ada. Nah, ini budaya-budaya positif yang harus kita terapkan. Ini perlu kerjasama dengan manajemen untuk membuat poster-poster ini positif ini. Mungkin senyum. Kebetulan di sebelah kanan itu yang ringkas, rapi, rawat, rajin itu adalah 5R itu bisa dikaitkan dengan sekolah sehat juga bisa. Ya, kalau kemudian yang budaya 5S ini bisa. Ya, mungkin kita sudah bisa melakukan semuanya. SMP 1 sudah, yaitu dengan memberikan sambutan terhadap peserta didik ketika masuk ke sekolah. Senamnya belum senamnya kan? Senam. Iya. Oh, di awal ya? Oh masih, setelah ini ya? Oke setelah ini. Iya, sorry. Bab terakhir atau mungkin bab yang satu lagi, yang 5 kebutuhan dasar ini. Di guru penggerak dikasih 5 kebutuhan dasar. Ini untuk siapa? Sudah didik. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Hampir setiap manusia, setiap orang, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan ke sana. Pasti akan memenuhi kebutuhan fisiologinya sendiri. Ya, bertahan hidup, kemudian kebutuhan akal rumah, kesehatan dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan, pengakuan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Jadi 5 karakter ini, 5 kebutuhan dasar ini yang hampir dimiliki oleh anak-anak itu juga harus diperhatikan juga. Kemudian, nah ini, berarti kalau senam Mas ya? Senamila. Oh ini nggak senam. Kita perhatikan dulu sebentar ya Bu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
ya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya, ini modeling Ibu. Contoh-contoh 5 kontrol. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk Ini ketertinggalan. enak ini, tambah senang guru dan muridnya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ini tidak saya bagi kelompok. Jadi ini kan melihat tempatnya begitu, saya agak kesulitan nih. Jadi tadi pagi itu mau tak bagi langsung 4 ya, karena kebetulan iya sudah ada yang mending ada jalur. Bapak Ibu ngapunten, mungkin dari posisi 1 sampai 5 posisi kontrol yang selama ini panjenengan lakukan di menghadapi peserta didik, mungkin bagaimana? Bisa dikasih arahan? Baik, terima kasih. Iya, kebetulan memang anak-anak kita memang tidak semuanya dalam satu kelas atau beberapa kelas itu baik semua, gitu ya. Jadi, tapi itu juga tergantung dari kita bagaimana cara menyikapinya. Di kelas PSPT khususnya, di sini saya juga mengajar di kelas 12. Itu memang banyak anak, ya nggak banyak sih, ada anak yang misalnya terlambat, itu juga ada. Kemudian waktu gurunya menjelaskan sibuk dengan mengerjakan tugas yang lain dari guru yang lain. Kemudian ada juga yang guru menjelaskan dia asik dengan HP, itu jelas. Kemudian ada waktu guru menjelaskan izin ke toilet dan sebagainya. Itu memang kebiasaan anak-anak di kelas. Jadi kita seperti ini aja, bermain layangan itu aja. Jadi tarik ulur. Kadang-kadang anak-anak kita tarik selagi anak-anak itu agak teledor, kemudian agak kita lepas apabila anak-anak ini sudah enjoy dengan keadaan yang sudah terjadi. Kita tidak bisa terlalu ketat dengan anak-anak karena anak sekarang tidak bisa dibuat seperti itu. Beda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu kita memang mengerti kalau misalnya kita mau main aja, kita istilahnya di sini mencari celah supaya orang tua itu mengizinkan apabila kita pengen keluar. Dari 5 posisi kontrol ini, yeah. Yang mana? Lebih baik yang benar yang manajer. Iya, yang manajer itu yang paling lebih mendekat. Karena apa ya, kita ditarik ulur. Kita berusaha untuk menarik anak-anak selagi anak-anak itu kendor, dan kita agak melepaskan ketika anak-anak itu sudah enjoy gitu. Nggih. Dari video yang tadi, dari posisi kontrol mana yang paling cocok dengan karakter yang diberikan? Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya sendiri ya, dari beberapa kali melakukan pembelajaran di kelas juga Pak Bu, lebih cocok kalau dari saya lebih baik ke pemantauan gitu. Nah, jadi para guru ini memberikan pantauan dan sesuai dengan instruksi yang sebelumnya, semisal membuat peraturan di kelas seperti itu. Nah, semisal nanti kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas tersebut, mungkin dari teman-teman sekelahnya juga, apalagi dari panel guru itu bisa mantau dan saling mengingatkan seperti itu Pak. Oke, terima kasih dari Bu Titi di posisi manajer, dari Mbak Mas Wanya sebagai posisi yang memantau. Mungkin di sebelah kanan saya Mbak Bu Lasri atau Bu Burania. Seandainya panjenengan ada di 5 posisi kontrol itu, panjenengan lebih fokus kemana? Apa itu hukum, membuat bersalah, bagaimana yang memantau dan manajer? Ya, kalau dengan menghadapi masalah yang seperti tadi yang di video itu. Sebenarnya nggak sulit sih Pak. Soalnya kalau saya kan secara teori memang lebih itunya ke manajer, tapi secara prakteknya tergantung anaknya. Soalnya kadang kalau misalkan ada beberapa anak, kalau misalkan kayak dikasih seperti tadi, ada yang kayak malah punya jawabannya mereka sendiri.
Terus kalau saya sih mungkin lebih ke teman dulu aja sebagai pendekatan. Iya. Tapi lihat lagi ke anaknya. Gitu. Iya. Kalau anaknya susah diatur berarti langsung ke hukum. Oh, gitu. Ya ini yang harus kita terapkan bahwa mungkin satu lagi sebelum saya lanjutkan dan mungkin dilanjut oleh beliaunya karena waktunya sebenarnya waktunya itu 1 jam karena kebetulan berdua ya nggak lama-lama nih. Iya. Satu lagi Bu Dina atau Bu Penny? Bu Penny? Oh jangan. Ya. Atau dari Mas Yois? Ya. Kayaknya mau kepingin yang Oke, kalau menurut saya ini kelima poin posisi kontrol ini kita butuhkan, Pak. Kalau menurut saya ini ada kalanya kita bisa masuk ke penghukuman, ada kalanya kita bisa membuat mereka bersalah tergantung kondisi real dari anak tersebut masing-masing. Sehingga apa? Ketika kita nanti memposisikan kalau kita menekankan pada satu titik nih, contoh atau di manajer atau pemantau teman dan lain sebagainya, itu ke depan itu kita tidak bisa memberikan sebuah pola pikir yang bisa berdampak positif kepada salah satu peserta didik seperti itu. Semuanya sangat berkaitan, Bapak. Komplit katanya. Pak Yois komplit ya. Oke, dari 5 posisi kontrol ini ada beberapa yang sudah disampaikan. Nih, yang penghukum seperti apa, patuhi aturan, kemudian yang membuat merasa bersalah itu yang seperti ini, kemudian sebagai teman juga guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid dan narasinya seperti ini. Kemudian yang terakhir manajer. Mana yang terbaik buat panjenengan? Kalau menurut versinya Pak Yois semuanya. Kalau Bu Titi fokus ke manajerial. Kalau dari Mbak mahasiswanya fokus ke pemantau. Kalau dari Bu Rania ke lihat kondisi muridnya katanya. Kalau sementara pakai teman, tapi kalau seandainya muridnya agak rewel, berubah bukan teman lagi menjadi hukuman. Ya ini yang kita harus rubah mindsetnya ya Bapak Ibu. Yang jelas mau tidak mau kita harus merubah, suka atau tidak suka. Iya, kan enak lah muridnya kan gitu ya. Tapi mau tidak mau kita dikasih arahnya seperti itu. Paling tidak kita di posisi yang seperti ini di manajer Bapak Ibu. Kalau dari sisi penghukum kita sekarang kan kesulitan menjawab aja kita dari masalah. Masalah sekarang masalah. Jadi ya mudah-mudahan nanti guru-guru di SMP 1 ya semua hampir kebanyakan diberikan kemudahan kelancaran ya mengatasi masalah tanpa masalah ya mudah-mudahan pakai yang manajer. Ini gambarnya seperti ini. Ini gambarannya di posisi yang terlihat posisi kontrol seperti ini. Ada penghukum. Nah ini nanti gilirannya beliaunya. Tapi sebelum beliaunya masuk ke salam guru penggerak, maka saya ada sedikit ya, tadi sebenarnya dari awal mohon maaf Mas Romi sama Mas Jeffrey tadi dari awal kemudian saya ingin ini. Bapak Ibu boleh bisa berdiri sebentar nggak? 1 menit aja ya. Kita sedikit enjoy dulu ya. Saya akan mimpin ini. Ini saya belajar selama 3 hari. Ya, jam 1, jam 2 malam ini. Oke, ayo mulai. Iya. Tambah cepet lagi.
Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian mohon maaf dilanjutkan oleh beliaunya, yaitu Mr. Romi. Ya. Dari saya cukupkan. Terima kasih banyak. Saya ini selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Usnun atas waktu yang atraktif. Ini masih kos-kosan Pak Usnun. Kita lanjutkan. Jadi selama kami menempuh CGP 1 modul, kami dapatkan beberapa materi yang mungkin kami perlu sharing, kami perlu biaskan ke Bapak Ibu di sekolah. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kita, bagi kita semua ini bukan hal yang baru. Tapi kita tidak mengenalinya selama ini. Jadi apa itu posisi kontrol itu bukan yang baru, tapi kita tidak bisa menamainya sampai saat ini. Mungkin betul apa yang disebutkan Pak Yois, bahwa kita perlu berada di 5 posisi di beberapa waktu tertentu. Tapi itu sebenarnya mewakili dari posisi manajer, yang mana disebutkan bahwa posisi manajer itu bisa dalam beberapa posisi sekaligus dengan mengurangi beberapa hambatan-hambatannya. Contoh, ketika seorang pendidik di level penghukum tapi tanpa menggunakan konsekuensi sanksinya, itu adalah posisi seorang manajer. Tadi disebutkan di video bahwa dengan nada tinggi, dengan nada yang menghardik dan seterusnya, disuruh keliling lapangan basket, itu boleh digunakan, tapi dengan nada tingginya. Untuk apa? Untuk shock terapinya anak. Tapi jangan digunakan sanksinya keliling basket. Nah, posisi manajer mungkin suatu ketika perlu nada tinggi, tidak selamanya nadanya yang slow, nadanya yang ke ya. Kalau seorang manajer tadi yang nadanya menghardik, nada tinggi, itu boleh digunakan. Tidak selamanya kita mengikuti arusnya murid, tapi kita perlu hilangkan sanksinya tadi. Kembali ke posisi. Sekarang kita di posisi teman, oke, tak apa-apa. Kita sekarang posisi membuat rasa bersalah, oke. Itu karena imbasnya kita sering nonton film drakor. Jadi ketika kita sering nonton drakor, itu endingnya, ya Allah le, kok ngene to le. Itulah pembuat rasa bersalah. Mungkin sekilas dari saya tentang 5 posisi kontrol. Berikutnya kami sampaikan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya ini tidak beda jauh dengan konseling yang kami laksanakan. Dan ini juga bukan hal yang baru bagi kita semua. Kenapa? Sebagai guru di sini, kita tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Kalau mengajar memberikan materi, kalau mendidik berarti menanamkan karakter yang bertanggung jawab, karakter yang memandirikan, dan seterusnya. Itu adalah mendidik. Nah, mungkin juga kita selama ini tidak mengenali apa sih restitusi itu. Nah, di sini kami ingin mengenalkan tahapan-tahapannya. Ada 3 di situ. Menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan terakhir validasi kebutuhan. Tadi Pak Usnun sudah mengajak olah tubuh senam. Kalau sekarang saya mengawali dengan pantun boleh? Boleh. Tapi jangan di pantunnya mungkin pantun yang tidak sempurna.
Nanti KW itu. Burung merpati terbang cepat. Melewati orang makan ketupat. Semangat pagi rekan-rekanku hebat. Mari kita ciptakan generasi kuat. Nah, kuat di sini apa? Kita kembalikan ke visi misi sekolah kita. Kuat, kompeten, ulet, adaptif, akuntabel, dan terpercaya. Kita sambungkan. Restitusi. Di sini yang kami bahas restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu diwujudkan ketika Anda di posisi manajer tadi melalui berbagai proses, tidak hanya langsung menjatuhi hukuman dan seterusnya, tapi ada suatu proses di situ, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kuatnya bagaimana? Mereka bisa nanti mandiri, tanggung jawab. Nanti kalau ada masalah berikutnya, mereka bisa berpikir lebih aktif, bisa berpikir lebih cepat tanpa menunggu instruksi dari kita sebagai pendidik. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini kita menciptakan generasi itu untuk hidup di masyarakat, terutama SMK cenderung untuk lulus kemudian bekerja. Ketika mereka bekerja, nanti pasti akan muncul, akan perlu suatu karakter, perlu sebuah mental. Kalau di masa sekolahnya mereka cenderung diam, cenderung pasif, mengandalkan presentasi dan seterusnya, itu nanti akan berbeda lingkungannya di masa-masa dunia kerja. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan dia juga fokus pada karakter, tidak pada tindakannya sendiri. Di tahapan restitusi tadi ada 3 tahapan. Saya sebut itu konseling karena selama ini saya merasa seperti itu ketika konseling, tapi ternyata ketika kami ikut program guru penggerak bersama Pak Usnun, itu ada namanya segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Dia di posisi ini mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di validasi tindakan, kita nanti akan memvalidasi sikap yang tidak baik, misalnya bertentangan, melanggar aturan, dan sebagainya. Di tahapan terakhir itu ada menyayangkan keyakinan. Di sini adalah posisi final. Sebagai pendidik nanti kita akan memotivasi secara internal, meskipun motivasi itu kadang-kadang akan tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Reni tadi bahwa motivasi itu tidak selamanya baik. Itu mungkin betul, kami juga mempelajari itu. Penghargaan itu tidak selamanya baik. Maka di satu sisi ketika anak-anak terlalu banyak menerima reward, mereka akan cenderung bosan, sudah puas, apa lain? Stuck, diam karena prosesnya di situ selesai. Ada lagi ketika dampak negatif ketika anak itu menerima penghargaan yang terlalu berlebihan, besar kepala. Nah, ternyata seperti itu sangat mengganggu kehidupan mereka nantinya, dan proses itu tidak akan berjalan sempurna karena motivasi terbaik adalah dari diri sendiri, tapi bukan dari orang lain.
Nah, bagaimana dari proses sebagai manajer tadi kita tanamkan motivasi awalnya dari paksaan hingga akhirnya jadi suatu tuntutan dan jadi kebiasaan. Nah, contoh ada beberapa contoh tadi disebutkan juga waktu video tadi. Kita sekarang kembalikan ke institusinya. Di poin menstabilkan identitas itu ada beberapa kalimat yang bisa kita contohkan. Berbuat salah itu nggak apa-apa kok mas. Di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita netralkan dia, kita berikan kesamaan bahwa tidak hanya dia yang selalu bersalah. Semua orang itu punya rasa bersalah. Sehingga dia ketika dia sudah menerima lingkungannya, dia akan nantinya bisa mengubah mindsetnya. Setelah kita lontarkan kalimat-kalimat ini, kita akan masuki fase yang kedua, validasi tindakan yang bersalah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik daripada ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, di sini kita akan menuntut murid kita untuk selanjutnya berpikir, kenapa mereka melakukan kesalahan, bagaimana kesalahan mereka, apa yang telah mereka lakukan. Ketika mereka sudah di fase ini, kita lanjutkan lagi di menanyakan keyakinan masing-masing siswa. Apa bayangan yang apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tadi Pak Usul menyebutkan kesepakatan kelas. Itu sebenarnya beda. Kesepakatan bukan keyakinan kelas. Kamu mau jadi seperti apa? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Itu contoh-contoh pertanyaan romantik ketika kita memerlukan di fase menanyakan keyakinan. Kita seolah berpura-pura sebagai manajer. Itu semuanya adalah fokusnya di murid. Kita hanya mengarahkan. Seorang manajer tidak perlu berusaha sekeras mungkin, tapi murid yang berusaha kita hanya mendampingi. Untuk aja. Nah, di sini saya ada beberapa, ada dua kasus yang perlu kita telaah. Kasus satu, siswa menduplikat hasil karya teman. Ketika seorang siswa nanti ini seolah-olah coba kita telaah, kita coba pahami bagaimana cara memposisikannya. Kita akan terapkan dari kasus ini menjadi suatu skenario dari menstabilkan identitas, validasi hingga menanyakan keyakinan. Seorang siswi yang bernama Sinta ketahuan melakukan kecurangan dengan menduplikasi hasil karya siswa lain di akhir semester. Nah, kita sebagai guru, ibaratkan andaikan kita menemui Sinta di sini, menemui Sinta yang sedang menduplikasi hasil karya temannya di level menstabilkan identitas, menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kira-kira seperti apa pertanyaannya? Untuk Sinta, pertanyaan untuk Sinta di poin menstabilkan identitas kira-kira seperti apa? Sudah ketahuan. Kita menemukan siswa itu sudah melakukan kecurangan seperti ini. Nah, sebagai posisi manajer dan kita melengkapi konsepnya asosiasi, kita ada beberapa tahap, step 3 tahap. Di menstabilkan identitas itu seperti apa kira-kira? Menurut saya pertanyaan yang tidak
menyakiti atau mendiskriminasikan cintanya dengan pertanyaan yang halus, misalnya seperti ini. Contohnya, Sinta, ini karya kamu, karya ori. Dari mana kamu membuat inspirasi dari karyamu ini? Apa benar ini karyamu? Mungkin kurang halus ya Pak ya. Jadi ini mungkin sudah ke step selanjutnya. Jadi di poin menstabilkan itu kita menanamkan predikat bahwa kesetaraan. Semua orang punya salah yang sama, tidak hanya kamu saja. Jadi di step ini, ketika kita bisa menyamakan, oh Cinta ini salah, Rudi juga salah, tidak apa-apa ya, kita samakan. Ketika kita menemukan kondisi seperti ini, Cinta itu bisa membuat dirinya mengakui dia bersalah. Nah, seperti itu. Kita hanya di sini menguak bagaimana si Cinta ini bisa mengakui salah. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Ini beta ini. Ini kita katakan lagi, ini mendidik. Contohnya tadi kan kita di video tadi begini. Semua orang itu pasti punya salah. Nah itu satu kalimat. Salah itu tidak apa-apa. Kalimat kedua. Nah seperti itulah contoh-contoh kalimat-kalimat yang netral untuk mengangkat bahwa dia bisa mengakui kesalahannya. Kira-kira bagaimana untuk Cinta ini? Kita dialognya seperti apa? Nah, ya itu bisa juga. Saya akan mencoba nih, walaupun saya itu cenderung merasa diri saya itu penghukum. Karena lebih praktis saja, Bu. Baik, mungkin ketika di hadapan saya ada Mbak Sinta ini, saya akan tanya, Sinta, ini saya menemukan hasil karyamu sama dengan punyanya si A. Saya sudah pernah melihat beberapa siswa lain juga dulu pernah melakukan hal seperti ini. Saya yakin kamu punya alasan di baliknya. Saya ingin kamu mengungkapkan itu. Terlalu mencampur ya? Itu sudah selesai. Selesai. Waduh kacau ini. Berarti ada bisa gitu. Tadi kan meminta Sinta untuk cerita, itu kan berarti saya menanyakan keyakinan. Gitu, oke. Nah, jadi yang sama sendiri hanya menstabilkannya bagaimana sih? Yang stabilkan aja. Berarti ya tadi. Jadi ketika kita bertemu siswa, mengawalinya biar membina hubungan itu manis, siswa itu nggak takut dengan kita. Nah itu gimana kira-kira? Yang selama itu terjadilah. Oke, yang mungkin itu tadi saya akan coba tanya dia dan memberitahu bahwa Bapak pernah lihat hal-hal seperti ini tentang kakak kelas menduplikasi, tidak masalah. Jadi tidak masalah kan? Kalau itu tidak apa. Mungkin berarti masuk kategori menstabilkan. Nah, ketika kita ngobrol cukup di situ, nanti oh iya saya ini salah. Ini dari saya ini Sinta. Sinta itu cewek. Ini boleh request saya. Ketika Pak Hasan menyebutkan, iya, saya mencontohkan bahwa kakak-kakak kelasnya dulu cukup ada yang melakukan hal yang sama seperti ini. Mungkin jawabannya begini, oh ternyata Pak Hasan sudah tahu kalau saya itu salah. Saya kemarin menduplikat itu kan sudah ketahuan. Nah, ketika ini mungkin akan Cintanya ngobrol tentang cacat cueknya, kenapa dia membuat obrolan, dia langsung mengarah ke validasi tindakan. Nah, kita di sini hanya menggali. Jadi manajer itu hanya menggali saja. Bagaimana biar siswa itu tiba-tiba ngomong dengan sendirinya gitu aja lah. Memancing. Di sini kita memancing bagaimana
siswa itu bisa ngobrol, bagaimana siswa itu bisa keluarga alasannya apa, ceritanya apa, dan seterusnya. Mungkin seperti ini ya, mungkin ya. Mbak Sinta, Ini apa namanya? Karyamu ini bagus banget, butik sempurna banget dengan karyamu ini. Misalnya seperti ini, seperti itu Bisa. gimana? Jadi Iya. ini kan pemantiknya bisa. Iya. Jadi kita tidak perlu berlama-lama berbanyak kalimat, ya cukup Iya. di-tag gitu. Kok bagus banget gitu. Wah iya, tapi padahal ini saya cuma bikinnya sebentar loh. Saya belum pernah loh lihat seperti karya seperti ini, mungkin seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita hanya memantik saja, kita tidak perlu berlama-lama larut. Takutnya malah kalau berlama-lama kita larut dengan masalahnya anak. Jadi manajer begitu, kita hanya memantau, kita kemudian setelah memantau kita simpulkan bagaimana biar anak itu bisa lebih mandiri dari sekarang. Ada lagi yang ingin kita sampaikan selain menstabilkan? Tadi sudah kita lihat jelas videonya seperti itu. Apakah masih ada keraguan di kita saat ini tentang restitusi? Masih ada? Tidak? Kan tadi itu kan yang menstabilkan identitas itu kan mengharapkan anak itu apa membenarkan kalau misalkan mereka membuat kesalahan gitu kan, lebih mengakui gitu kan. Tapi kan tadi caranya itu kan kayak nggak apa-apa kalau apa dia membuat kesalahan, orang lain juga membuat kesalahan gitu kan. Nah itu kalau menimbulkan kalau dia nggak apa-apa nggak kalau misalkan dia akan membuat kesalahan, aku lo nggak apa-apa karena aku buat salah gitu. Maksudnya akhirnya kedepannya kayak menjadi kayak nggak merasa bersalah karena saya nggak apa-apa membuat kesalahan. Sampai selesai validasi. Jadi semua step itu harus terpenuhi, Bu. Mungkin pengalaman beraninya dengan saya dulu waktu ini siswa yang dekat sekolah ini ya, itu tidak selesai karena kita tidak sampai di poin menanyakan keyakinan, hanya validasi tindakan yang salah. Di situ kita tekankan bahwa tindakan ini salah apa enggak, hanya di situ. Tapi murid belum bisa menyelesaikan tugasnya, masih belum selesai dengan masalahnya sendiri. Kenapa sampai waktu itu kita belum bisa menyelesaikan masalah? Karena belum sampai ending. Nah, secara teori simpel sih, 3 tahap: menstabilkan, validasi tindakan, dan menanyakan. Itu teorinya begitu. Tapi kenyataannya tidak begitu. Ya kita berusaha secara teori mudah. Tadi skenario-nya hanya 3 menit selesai. Anak yang dari awal yang terlambat bisa mengakui dan berupaya tidak boros lagi berikutnya. Itu skenario-nya begitu. Tapi apakah seperti itu? Nah, ternyata tidak selamanya di lapangan seperti di skenario. Ya cukup, monggo. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2? Karena apa? Keselamatan. Ada lagi yang lain? Aturan ya. Tapi pada intinya keselamatan. Yang kedua, mengapa kita pakai cara berbayarnya sekarang itu cenderung ke cashless? Qris, praktis, gampang. Nah, itulah contoh-contoh kita perlu memberikan pengajaran ke siswa itu ada logis yang besoknya berguna bagi siswa. Tidak sekedar, ayo kerjakan ini apa? Kita terangkan dulu tujuannya apa ke siswa, hingga akhirnya ketika kita mereka mengetahui tujuannya, itu akan lebih mudah dipahami. Mereka juga akan dengan senang menerima pembelajaran di kelas dari jam 7 pagi sampai jam 3
3 sore. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Kalau di awal tadi Pak Usul menyebut kesepakatan kelas, itu adalah awal dari keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu di sini sudah pernah menerapkan, ada yang menyebut kesepakatan, ada yang menyebut kontrak kelas, ada yang menyebut kontrak perilaku. Itu sebenarnya muaranya sama ke keyakinan kelas. Cuma di situ kita buat lebih baik lagi, lebih abstrak bahkan. Karena apa? Di keyakinan kelas tidak menunjukkan kalimat tidak, kalimat jangan itu tidak. Kami selalu menggunakan budaya yang positif. Senantiasa berbuat tertib itu sama seperti tidak boleh berbuat gaduh. Kalau dulu aturan tidak boleh berbuat gaduh itu adalah peraturan. Tapi keyakinan kelas senantiasa menjaga ketertiban seperti itu. Nah, ternyata keyakinan kelas itu pada akhirnya itu akan selalu kita tinjau. Seberapa efektifkah keyakinan itu? Ketika kelasnya sudah tertib dengan keyakinan awalnya senantiasa menjaga ketertiban kelas. Nah, di 1 bulan pertama kelas sudah tertib. Perlu kita tinjau ulang. Jangan sampai berhenti di tertib saja, tapi lebih dari itu. Kita rubah lagi dari yang senantiasa menjaga ketertiban, kita tingkatkan lagi. Setelah tertib bagaimana? Mungkin lebih aktif ke pembelajaran, lebih tertib ke pengumpulan tugas dan seterusnya. Keyakinan kelas berawal dari peraturan. Nah, dilarang dengan orang lain itu bukan keyakinan tapi itu peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya, keyakinan atau peraturan? Peraturan. Peraturan. Bagaimana kalau keyakinan? Kembalikan barang ke tempatnya. Itu peraturan. Itu perintah. Bagaimana biar kita bisa melaksanakan itu di kelas? Diberi contoh, bisa nggak? Nah, kalimatnya, iya. Itu tindakannya diberi contoh. Kalimatnya apa? Untuk mengganti kembalikan barang ke tempatnya. Iya, bisa. Jika sudah selesai kembalikan ya drakor. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan itu kesepakatan atau peraturan? Peraturan. Keyakinan. Kesepakatan. Kalau misalnya sudah kesepakatan itu. Kesepakatan. Kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan. Tapi kalau sudah kita olah hadir sebelum pembelajaran dimulai 15 menit itu kesepakatan, komitmen antara saya dengan Bu Ana. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Bagaimana seharusnya? Iya, bagaimana seharusnya? Kalau dilarang melakukan kekerasan? Baik-baik dengan temannya, saling menghargai, saling menjaga, tidak saling menjatuhkan. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah terbentuk dari step by step. Step 1, step 2 hingga step 3. Nah, tadi saya menyebutkan senantiasa direvisi, dievaluasi, dipantau. Itu adalah step 1 yang seperti itu. Ketika 1 sudah terpenuhi, kita rubah lagi ke keyakinan yang kedua. Kedua sudah terpenuhi lagi, kita rubah lagi, kita tingkatkan lagi ke 3. Jadi senantiasa ada peningkatan dari waktu ke waktu. Kalau stuck di 1 saja, itu nanti cenderung anak-anak tidak fleksibel dan seterusnya. Ini tidak perlu terlihat terdengar. Ini tadi sudah itu dasar.
Nah, ini ya. Diulang lagi dan kebutuhan dasar. Nah, dari beberapa upaya yang kita hadapi saat ini, kita berusaha mengelola kelas dengan kemampuan kita yang terbaik saat ini dan tidak boleh stuck di situ. Makanya kami di sini, saya bersama Pak Usnun berupaya membagikan apa yang kami terima, apa yang kami peroleh di luar sekolah di CGP Angkatan 11. Menurut saudara, apakah diseminator sudah sesuai dalam menyampaikan modus 1/4? Apakah Bapak Ibu di sini bisa menerima, apakah bisa mengira-ngira apa itu budaya positif di sekolah? Silakan boleh dituliskan di post-it. Kemudian yang kedua, apakah yang harus kami perbaiki dalam sesi ini? Atau mungkin bisa diberikan kritikan juga, saran terkait materi ya Pak Asad ya, bukan materi yang lain ya. Materi ya. Karena kami di sini awalnya dari memperkuat kewajiban tapi berupaya ingin membagi ya, bukan apa-apa, hanya materi saja, bukan yang lainnya. Awalnya satu saja. Kalau satu itu ada, dua itu boleh tidak ada, boleh ada, tiga juga boleh ada, boleh tidak ada. Tapi utamanya adalah satu. Jadi ketika kami tadi menyampaikan budaya positif di sekolah, apakah Bapak Ibu sudah bisa menerima, mengira-ngira di SMA 1 itu sudah terjalan dengan baik? Di SMA 1 perlu ditingkatkan lagi, mungkin seperti monggo. Kami berdua dari CGP 11 mengucapkan terima kasih. Refleksinya akan kami share di grup kekeluargaan. Kegiatan ini semoga tidak berhenti di sini. Kami harapkan kita semuanya lebih baik menuju SMK 1 yang kuat. Amin. Tadi saya buka pantun, saya juga ingin pantun lagi. Ikut guru penggerak sama Pak Usnun. Ternyata banyak lampu TikToknya. Semangat pagi Bapak Ibu guru yang santun. Terima kasih atas partisipasinya. Pagi-pagi telepon si dia. Sampai-sampai kehabisan pulsa. Jika Anda guru-guru merdeka, CGP 12 akan segera dibuka. Saya kami ucapkan terima kasih banyak, ngapunten Bapak Ibu, terima kasih atas bantuannya. Semoga panjang saya selalu menjaga. Oke, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Husnun, Bapak Romi bermanfaat untuk kita semua dan dapat memotivasi kita untuk mengikuti CGP selanjutnya mungkin. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, penyebutan nama dan lain hal dari saya sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mensupport kami di dalam kegiatan aksi nyata di modul 1.4 desiminasi dalam penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya CGP Angkatan 11 Kota Surabaya, mudah-mudahan dalam apa yang sudah kami berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan SMK 1 Surabaya pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih teman-teman atas partisipasi hari ini. Mari kita ciptakan generasi yang hebat, generasi yang unggul, generasi yang kuat untuk menuju merdeka belajar. Semoga diseminasi hari ini tidak sebatas menerima materi, tapi kita biaskan, kita sampaikan ke anak didik kita. Sekian, terima kasih.